Wandi. Aku seorang jurnalis di salah satu media online di Jakarta. Suatu ketika, aku ditugaskan untuk meliput satu kawasan pantai eksotis di luar kota. Pantai yang sebenarnya belum terlalu ramai dan terekspos. Namun, akhir-akhir ini sering menjadi buah bibir warganet karena unggahan seorang influencer yang membagikan unggahan dan keindahan pantai itu. Berhari-hari aku melakukan riset tentang kawasan itu, dan akhirnya aku memutuskan untuk meliput langsung di pantai tersebut. Namanya Pantai Pemalang. Dan hari ini adalah jadwal penerbanganku menuju bandara terdekat dengan Pantai Pemalang. Setelah sekali transit, akhirnya aku sampai di bandara tujuan. Oh ya, aku berangkat sendiri karena kebetulan untuk job ini budgetnya kecil. Aku lalu menaiki bis yang memang rutenya melewati kawasan tersebut. Di dalam bis cukup legaan. Aku mencari posisi untuk istirahat. Karena memang selain capek perjalanan aku sendiri masih kurang lebih 2 jam lagi. Bis kami melaju, perlahan berlalu meninggalkan kota kecil itu. Samar-samar mulai sayup mata ini, hingga akhirnya mata ini mulai tertutup. Mira, pegang pelampung itu, Mira. Udah Randy, kamu aja. Mira, jangan konyol, Mira. Aku bisa berenang kok. Jangan konyol, Mira. Mira, Mira, Mira. Randy. Makan dulu, Pak. Setelah selesai asar, kita lanjut lagi. Astagfirullahaladzim. Ternyata mimpi itu lagi. Para penumpang lain juga ternyata udah pada istirahat di rumah makan yang cukup luas itu. Ada yang sholat asar dan juga ada yang lanjut makan. Kopinya satu ya, Bu, sama mie instannya satu. Aku sengaja memesan mie instan biar anget karena hari ini tiba-tiba hujan. Sementara itu, suasana mulai terasa dingin, kabut mulai bertambah. Hujan tak berbendung lagi, langit seakan mencurahkan kesedihannya. Aku menikmati kopiku. Sementara itu, dari kejauhan, aku hanya mendengar obrolan orang-orang yang memang aku tidak terlalu paham apa yang diomongin. Dan memang, ini pertama kalinya aku keluar daerah yang berbeda bahasa. Ini pesanannya. Emang sih, setelah beritanya heboh banyak bis lokal yang mengunjungi Tanjung Pemalang ini. Loh, kok ibu tahu? Ya dari tampangnya aja mas, bukan orang daerah sini. Bilang akhir-akhir ini Tanjung Pemalang lagi ramai. Sebenarnya bukan cuma tahun ini, tapi setiap tahun tepat peringatan kejadian naas itu. Kejadian naas. Udah lupain aja mas. Ayo cepet dimakan, nanti makanannya keburu dingin loh. Beberapa saat kemudian, bis kami melaju. Dan hujan mulai reda, hanya menyisakan jalanan yang basah. Sementara itu, pegunungan masih diselimuti oleh kabut tebal. Oh Tuhan, inikah bukit sejuta kabut? Seperti yang diceritakan influencer itu di akun sosmednya. Memang benar, kabut ini, suasana ini seakan menangis menyampaikan pesan dari alam yang berbeda dari manusia. Berarti sebentar lagi kita akan menuruni Bukit Tengkorak.
bekas pembantaian zaman kolonial. Berdasarkan catatan unggahannya, turunan di Bukit Lembah Tengkorak, tepat di tikungan itu ada mata air menangis. Konon, terdapat air terjun yang saat angin berhembus akan terdengar seperti seorang wanita yang terseduh menangis pilu. Mata air menangis yang hilirnya sampai ke Tanjung Pemali. Berarti kurang lebih sejam lagi bis ini akan sampai di kawasan wisata Pantai Pemali. Aku pun menghela napas dalam hatiku. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan hanya sekedar perjalanan kerjaan. Tetapi entah mengapa batinku seakan menolak untuk sampai di Pantai Pemali. Terlebih mengeksplor Tanjung Pemalinya yang konon menyimpan peristiwa pahit seperti yang dituliskan influencer itu di akunnya. Aku bukannya orang yang penakut, tapi akhir-akhir ini semenjak aku mempelajari Tanjung Pemali, batinku selalu tidak tenang, terlebih dengan mimpi yang selalu terulang setiap tidur. Siapa Mira dan siapa Rindy? Mengapa aku harus merasakan sedih saat melihat Mira tenggelam? Padahal mereka hanyalah karakter fiktif yang diciptakan alam bawah sadarku saat aku tertidur. Oh Tuhan, mengapa semakin dekat dengan tujuanku, Tanjung Pemali, hati ini begitu sedih? Aku kenapa? Mengapa mata air ini jatuh tanpa sebab? Mengapa aku cemas? Dan mengapa tempat ini begitu tidak asing di mataku? Mas, tujuan Mas sampai di sini. Dan kami hanya bisa mengantar Mas di sini saja. Nanti Masnya langsung ke rumah kepala desa. Tanya saja sama warga. Nanti diantarin ke tempat penginapan yang tak jauh dari kawasan wisata. Oh, begitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Aku pun turun dari bis itu dan berdiri di tepi jalan dekat gerbang desa. Sayup terlihat bis melaju di jalanan yang lurus. Aku masih berdiri melihat dari kejauhan hingga bis itu menghilang.